Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rehan Fadlia, mahasiswa Ilmu Politik Universitas Syah Kuala Angkatan 2020. Pada video kali ini, saya akan menganalisis sebuah masalah politik lingkungan. Berbicara mengenai masalah lingkungan tidak terlepas dari peran politik di dalamnya. Keputusan politik sangat berpengaruh pada isu lingkungan. Kerusakan lingkungan yang disebabkan karena rendahnya pengetahuan, pendidikan, kesadaran lingkungan, dan pendapatan masyarakat ternyata disebabkan karena orientasi motif ekonomi politik dalam mengakses sumber-sumber daya alam. Maka sebab itu, kebijakan pemerintah perlu dipertegas dalam mengatasi masalah lingkungan. Akhir-akhir ini, banyak kegiatan masyarakat dalam merusak lingkungan hidup. Membuang sampah sembarangan sudah menjadi kebiasaan dan terpola di lingkungan masyarakat. Tanpa disadari, aktivitas tersebut menimbulkan kerusakan lingkungan yang menyebabkan terjadinya banjir ketika musim hujan melanda. Tidak hanya itu, kerusakan hutan dan semakin banyaknya operasi tambang menambah deretan panjang permasalahan lingkungan di Indonesia. Titik-titik aktivitas pertambangan semakin hari semakin bertambah. Ini membuktikan bahwa sekitar 70% kerusakan lingkungan di Indonesia disebabkan oleh operasi pertambangan. 34% daratan Indonesia telah diserahkan kepada korporasi lewat 10.235 izin pertambangan mineral dan batu bara. Itu belum termasuk izin perkebunan skala besar, wilayah kerja migas dan panas bumi. Kawasan pesisir laut juga tidak luput dari eksploitasi lebih dari 16 titik reklamasi, penambangan pasir besi, dan menjadi tempat pembuangan limbah. Realitas seperti ini menjadi tamparan keras bagi keberadaan komponen-komponen negara dan eksistensi pemerintah dan masyarakat dalam menanggapi dan mengatasi permasalahan lingkungan hidup dalam bingkai politik lingkungan hidup. Maka dari itu, intervensi pemerintah sebagai lembaga formal negara diharapkan dapat memberikan kontribusi positif sebagai peran dan fungsi dalam menjaga kenyamanan dan kualitas kehidupan. Maka, arah kebijakan sesuai dengan rencana pembangunan jangka panjang tahun 2005 sampai tahun 2025 tentang lingkungan hidup menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007, yaitu mendayagunakan sumber daya alam yang terbarukan secara rasional, efisien, optimal, dan bertanggung jawab, mengelola sumber daya alam tidak terbarukan, menjaga keamanan ketersediaan energi, menjaga dan melestarikan sumber daya air, mengembangkan sumber daya kelautan, meningkatkan nilai tambah atas pemanfaatan sumber daya alam tropis, mitigasi bencana alam sesuai dengan geologi, mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan. Selain itu, AMDAL juga sangat berperan penting. Ketika AMDAL efektif diterapkan, maka kerusakan lingkungan sangat berkurang. Maka menjadi kebijakan utama pemerintah sebelum aktivitas pengelolaan sumber daya alam dilakukan, sehingga patut mendapat perhatian utama dari pemerintah dan menjadi kebijakan politik aktif dan permanen di negara Indonesia.